Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi musuh atau sahabat. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kesetiaan kepada perintah Tuhan dan panggilan untuk mengasihi tanpa batas seperti Bapa di surga. Dalam kitab Ulangan, Musa mengingatkan bangsa Israel dan kita semua pada saat ini tentang pentingnya menaati ketetapan dan peraturan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dalam Injil Matius mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, sehingga dapat menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Yesus mengajarkan tentang kasih yang melampaui batas-batas manusiawi. Dia memanggil kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, seperti kasih Bapa di surga yang tidak memihak, menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang tanpa memandang kebaikan dan keburukan mereka. Yesus juga menantang kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga dengan menunjukkan kasih yang universal dan tanpa syarat. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mentaati ketetapan dan peraturannya dengan segenap hati dan jiwa. Dia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Allah. Di lain sisi, sabda Yesus hari ini tampaknya tidak masuk akal dan tidak mungkin dilaksanakan. Mengherankan bahwa Yesus malah menekankan kepada kita
untuk mengasihi sesama, terlebih khusus para musuh kita. Bahkan kita pun harus mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Sungguh tidak mudah melakukan semua itu. Walaupun demikian, ajaran itu bukan sebagai sebuah slogan belaka, melainkan sebuah kenyataan yang harus diwujudkan oleh setiap pengikutnya. Yesus sendiri telah melakukannya, seperti pada waktu Yesus disalib. Ia berdoa bagi semua orang yang telah menganiaya dia. Hal itu Yesus menunjukkan kekuatan kasih yang sungguh mendasar, yakni agar semua orang selamat, termasuk yang berbuat jahat. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus mengajarkan kasih kepada kita? Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Musuh harus dikasihi dan didoakan. Sebab itulah kehendak Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan menghendaki kita supaya mengasihi musuh? Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita hidup berdampingan, hidup bersama. Kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin merdeka sendiri. Bila kita ingin dikasihi oleh sesama, maka lakukanlah tindakan kasih itu kepada sesama, entah musuh maupun sahabat. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.